Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki bulan Juli. Tidak terasa ya. Di video ini aku mau share bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga dari gaji suami, karena pada bulan Juli ini dan bulan-bulan depan berikutnya aku harus LDR dengan suami. Sebelum lanjut, aku mohon maaf, tidak ada maksud pamer ataupun ria. Aku hanya ingin berbagi aja, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dalam keluarga aku itu menggunakan gaji suami sebesar 3.100.000 rupiah, karena aku sendiri hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Jadi selama 1 bulan menggunakan gaji suami ini untuk membiayai kebutuhan dalam rumah tangga selama 1 bulan. Nah, untuk saat ini karena aku dan suami harus LDR, nah untuk pengeluarannya aku bagi menjadi 2, yaitu untuk istri dan untuk suami. Untuk usaha kecil yang sedang aku jalankan dengan suami, untuk sementara waktu berhenti dulu karena aku tidak bisa melanjutkan menganyam tas karena untuk persiapan lahiran, dan sekarang ini aku sedang berada di rumah orang tua aku, sedangkan suami sedang berada di tempat tugasnya di daerah Situbondo. Dia tinggal bersama 2 mbahnya. Walaupun ketika usaha kecil kami masih berjalan, masih dijalankan, keuntungannya tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, tetapi keuntungannya khusus untuk tabungan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap menggunakan gaji suami sebesar 3.100.000 rupiah. Bismillah dan alhamdulillah sampai sekarang tetap seperti itu dan masih cukup. Kembali ke video untuk mengelola gaji suami yang 3.100.000 rupiah. Untuk pengeluarannya aku bagi menjadi 2, untuk istri dan untuk suami. Untuk istri 1.600.000 dan untuk suami 1.500.000. Sebelum aku membuat video ini, aku sudah sharing dengan suami berapa anggaran untuk istri dan untuk suami, dan alhamdulillah suami setuju untuk anggarannya seperti ini. Untuk kewajiban istri untuk sedekah 100.000 rupiah, sedangkan suami untuk TV dan wifi serta listrik 150.000. Untuk kebutuhan istri untuk belanja bulanan 200.000 rupiah per bulannya, dan untuk suami 100.000 rupiah. Sedangkan untuk belanja mingguan untuk istri 500.000 rupiah. Tapi sebenarnya karena di rumah orang tuaku ini aku tidak bisa belanja seperti biasanya 1 minggu sekali, tetapi belanjanya adalah harian. Dan bismillah semoga 500.000 ini cukup untuk 1 bulan. Untuk suami aku anggarkan 600.000 rupiah, jadi perharinya uang makan untuk suami itu 20.000 rupiah, karena suami kurang cocok dengan masakan mbah. Jadi mbah masak sendiri dan suami kalau makan beli di luar, atau dia kalau ada waktu luang dia masak sendiri. Untuk anak anggarannya turun dari 500.000 sekarang menjadi 300.000. Alhamdulillah anakku susunya sudah mulai berkurang. Dan untuk aku sendiri, untuk istri 100.000 rupiah ini aku gunakan untuk membeli vitamin dan juga untuk skincare, karena bulan ini skincare aku sudah mau habis semuanya. Dan untuk mobil, karena mobilnya ditinggal di rumah orang tua aku, makanya ada anggaran 200.000 rupiah. Dari anggaran istri 1.600.000 rupiah, total pengeluarannya 1.400.000, sehingga sisa 200 digunakan untuk dana tak terduga 100.000 dan untuk tabungan 100.000. Sedangkan dari suami, dari anggaran 1.500.000 rupiah, sisa 100.000 rupiah digunakan untuk dana tak terduga.
Untuk rincian pengeluarannya aku tidak menggunakan tabel yang seperti video-video sebelumnya aku upload, tapi aku menggunakan tabel rincian catatan pengeluaran secara harian. Jadi seperti ini tabelnya, mulai dari tanggal, deskripsi, harga, total, dan kategori. Dan inilah catatan pengeluaran aku sampai tanggal 4, karena aku membuat video ini tepat di tanggal 4-nya. Dan sekarang akan aku masukkan ke buku financial planner aku dengan menggunakan binder kertas A5 dan binder A5 seperti ini. Berikutnya aku akan memposkan uangnya yang dari suami Rp1.600.000 ke dalam dompet organizer sesuai dengan pos-pos dan sesuai dengan anggaran yang telah aku dan suami tentukan. Dompet organizer ini atau dompet pintar ini sudah pernah aku review di video sebelumnya. Jika teman-teman ingin membeli dompet seperti ini, link pembeliannya sudah aku taruh di deskripsi box. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang aku akan memposkan uangnya sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Untuk sedekah Rp100.000, kemudian untuk listrik dan TV ataupun wifi itu nanti yang membayar adalah suami. Jadi lanjut untuk belanja bulanan, karena aku sudah belanja bulanan kemarin itu habisnya Rp125.000, jadi masih sisa Rp75.000 dan sisanya akan aku masukkan ke dompet pintar. Lanjut untuk belanja mingguan. Untuk minggu pertama, karena tanggal 4 itu kemarin aku sudah belanja ya, jadi uangnya sudah aku ambil yang Rp100.000 untuk minggu pertama dan sudah aku belanjakan. Nah, ini aku memposkan untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Kenapa aku membuat anggaran belanja mingguannya itu sampai minggu kelima? Karena biasanya gaji suami itu belum cair pada saat sudah mencapai minggu kelima. Jadi daripada bingung untuk belanja mingguannya karena nggak ada uang, dengan inisiatif sendiri aku buat satu bulannya itu 5 minggu ya, seperti itulah ya teman-teman. Nah, lanjut untuk berikutnya memasukkan pos-pos selanjutnya sampai selesai. Untuk dana tak terduga Rp100.000 aku masukkan pada dompet pada bagian belakang sendiri, sedangkan Rp100.000 untuk tabungan langsung aku tabungkan untuk dana pendidikan anak di buku Sinking Funds aku. Untuk belanja minggu pertama pada bulan Juli ini sudah aku ambil Rp100.000 dan sudah aku belanjakan, masih sisa Rp84.000. Nah, aku masukkan ke dalam dompet kecil seperti ini. Jadi aku memang belanja hariannya atau belanja mingguannya itu menggunakan dompet kecil ini. Jadi kalau aku mau belanja keluar itu tidak membawa dompet pintar, tetapi aku membawa dompet kecil ini. Jadi sesuai dengan posnya, mau beli apa aku ambil sesuai pos yang ada di dompet pintar uangnya, kemudian aku masukkan ke dompet kecil baru aku belanja. Lanjut, sekarang aku mau menabungkan uang Rp100.000 itu untuk dana pendidikan anak untuk persiapan masuk sekolah SD. Nah, ini sisa uang untuk membeli emas, sisa Rp6.000 aku gabungkan dengan uang yang sudah terkumpul. Ini ada, alhamdulillah ada uang saku dari omnya, dari kakungnya, aku kumpul-kumpulkan dan sekarang akan aku tabungkan untuk persiapan anak aku masuk sekolah dasar. Walaupun nanti masuknya masih 2 tahun lagi, tetapi aku mulai menabungnya dari sekarang agar ketika nanti anak aku sudah masuk SD tidak kelabakan untuk mempersiapkan dananya. Alhamdulillah, total tabungan yang akan aku tabungkan adalah Rp320.000 dan sekarang aku akan memberikan warna pada Sinking Funds, tepatnya di tabungan pendidikan
Zahra untuk masuk sekolah dasar. Dan bagaimana cara aku membuat tabungan sinking fund seperti ini sudah pernah aku videokan. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya tentang pendidikan anak. Lanjut, sekarang aku akan menabungkan uang hasil dari keuntungan usaha kecil aku. Total dari beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan 2.053.000 rupiah. Nah, sekarang akan aku tabungkan sesuai prioritas yang menurut aku lebih dekat untuk digunakan. Yang pertama yaitu untuk membayar pajak mobil dan untuk pajak 2 motor. Untuk pajak mobil 1 juta rupiah, sedangkan untuk pajak 2 motor, karena motor aku dan motor suami itu sama, masing-masing 250.000 rupiah, jadi total 500.000 rupiah. Nah, jadi aku anggarkan 1.500.000 rupiah untuk pajak mobil dan untuk pajak 2 motor. Sedikit cerita ya teman-teman, kenapa motornya ada 2. Nah, yang satu itu motor suami dan satunya itu motor aku sendiri. Jadi aku dan suami itu sebelum menikah sempat bekerja di Papua, dan hasil kerjanya itu alhamdulillah kami masing-masing bisa membeli 1 buah motor untuk kami sendiri. Untuk mobilnya aku beli tahun ini, tetapi yang second dan dengan budget sesuai kemampuan kami serta kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Alhamdulillah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi aja, tetapi memang digunakan untuk keperluan berdagang dan juga untuk membeli bahan yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kami tinggal. Jadi kami membeli mobil ini sepakat harus bisa mobil ini memberikan manfaat untuk banyak orang, tidak diam dan harus bisa menghasilkan. Lanjut, aku akan memasukkan sisa tabungan hasil keuntungan dari berdagang tadi. Tadi aku salah menyebutkan ya, ternyata keuntungannya itu masih sisa 563.000 rupiah. Yang 110 aku masukkan ke tantangan menabung 5.000 untuk persiapan tabungan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun depan. Untuk detail penjelasan tantangan menabung 5.000 ini sudah pernah aku videokan. Kalian bisa lihat video aku sebelumnya, tantangan menabung 5.000. Dan tabungan yang sudah ada totalnya 90.000 rupiah ditambah dengan 110.000 rupiah yang sekarang. Jadi alhamdulillah sudah mendapatkan 200.000 rupiah untuk tantangan menabung 5.000. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, dengan membuat tabungan menggunakan sinking fund seperti ini itu menyenangkan buat aku dan bisa mengontrol diri aku untuk lebih berhemat, tidak jajan sembarangan, lebih mementingkan membeli kebutuhan dan berusaha untuk segera bisa mencapai target-target yang sudah aku tulis dalam buku sinking funds ini. Kalau teman-teman cara menabungnya bagaimana? Sharing dong, tulis di kolom komentar ya, supaya bisa memotivasi satu sama lainnya dengan teman-teman yang lain. Lanjut ke video. Untuk yang 3.000 rupiah aku masukkan ke dana tak terduga. Jadi dana tak terduga ini adalah sisa gaji di bulan-bulan sebelumnya. Alhamdulillah, walaupun hanya 3.000 rupiah itu bagi aku sangat bermanfaat, bisa menambah nominal tabungan. Jadi kita tidak boleh meremehkan bahkan menyia-nyiakan uang sekecil apapun, karena uang kecil itu akan sangat bermanfaat ketika kita membutuhkan, apalagi kita sedang dalam kesusahan, tidak punya apa-apa. Uang kecil itu sangatlah berguna untuk kita. Kita baru sadar, kita baru merasakan hal semacam itu ketika kita benar-benar membutuhkan. Berikutnya aku akan menabungkan sisa hasil keuntungan dagang aku, yang sisanya itu tadi sekarang masih 450.000 rupiah akan aku masukkan ke tabungan membeli atau membangun rumah. Alhamdulillah tabungannya semakin bertambah. Semoga saja
tahun ini ataupun tahun depan bisa segera membeli rumah. Tapi nggak tahu ya, namanya manusia berencana dan Allah yang menentukan. Sampai di sini video aku kali ini. Mohon maaf tidak ada maksud pamer maupun ria. Aku berharap semoga video ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap dan apapun yang menyinggung perasaan teman-teman. Nantikan video aku selanjutnya ya, dan terima kasih atas dukungannya sampai saat ini sudah subscribe dan komen serta menonton video-video aku yang lainnya. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan dalam menjemput rezeki, dilancarkan dalam segala hajatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.